background belakang mah kedahna laptopnya. Iya, harus di laptop. Dan saya imbaukan kakak-kakak kayak malam ya, Kak siapa tuh, Kak Jaja atau Kak siapa malam teh. Pada saat ngerjain tugas diusahakan menggunakan laptop, Kak ya. Karena apa? Karena kemarin kakak-kakak sudah mengerjakan tugas, tetapi ke sistem ininya tidak masuk. Kalau pakai HP susah, jadi harus berulang kali. Malam juga Kak siapa, Kak Jajang apa Kak Uben ya malam itu yang menggunakan, yang ngerjainnya pakai HP. Jadi susah masuknya. Diusahakan harus menggunakan laptop, Kak ya. Seperti itu. Oke, kakak-kakak kayaknya udah hampir setengahnya udah hadir semua. Kita mulai saja. Sebentar saya share screen dulu. Kak Fasil. Ya, Kak Ani gimana? Kamu siswa izin menuju di jalan. Siapa? Kak Sidik izin Oh lagi iya. di jalan TW, jadi nggak bisa buka HP dan laptop soalnya bawa anak di mobilnya. Oh. Sudah sampai tujuan. Kalau bisa nanti. Baik kakak-kakak, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran untuk tatap maya kita dengan modul 1.1 dan mudah-mudahan hari ini kita pertemuan tatap maya cuman 1 JP ya, atau 1 jam atau 45 menit, kita sampai jam 10 saja. Dan kakak-kakak seperti biasa silahkan sebelum ke kesepakatan kita pimpin berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis seperti pertemuan yang kemarin ada gangguannya. Silakan Pak Ketua dipimpin untuk berdoa. Ya Kak, terima kasih. Untuk sekarang giliran Kak Uben ya untuk memimpin doa. Mohon untuk kameranya di-on-kan Kak Uben. Atau Kak Deni Suherlan. Dipersilakan untuk memimpin doa. Kita bergantian ya. Terima kasih Pak Ketua. Sebelum memulai kita ini kita baca doa. Mudah-mudahan diawali dengan baca doa kita mendapatkan ilmu dalam kegiatan Gimit ini. Baca doa dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Berdoa tidak selesai. Terima kasih Kak Deni. Untuk selanjutnya dipersilakan kembali ke Kak Fasil. Seperti biasa saya akan membaca bersama ya. Yang pertama kita harus menyalakan kameranya, mematikan mikrofon.
hadir seutuhnya meskipun banyak yang tidak hadir dengan alasan kesibukan. Terus menghargai waktu bersama, itu cek, klik present sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah baik kakak-kakak, kita tujuan hari ini ya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Dan capaian akhir pelatihan hari ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini modul yang kita sudah pelajari di awal, dan hari ini mungkin kita akan mengupas kembali untuk pemahaman refleksi ya. Nah, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ya. Nah, ini agendanya review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nih kakak-kakak, menurut kakak-kakak apa itu refleksi? Yang kemarin kita bahas di situ ada refleksi tentang framework bottom, terus framework Gibbs gitu kan, seperti itu. Maka kakak-kakak kita mengulas kembali, kita review apa itu refleksi bagi pemahaman kakak-kakak. Silakan present sebelum diangkatkan tangannya atau klik present terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan refleksi? Kakak masing-masing. Silahkan. Mangga, kakak-kakak, menurut kakak-kakak refleksi itu apa sih? Enggak, kakak dari Anton mungkin. Silakan, present. Silakan Kak Anton. Oke, baik. Terima kasih. Kedengaran, Kak? Kedengaran Kak. Oke. Kak, jelas. Jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan refleksi? Jadi refleksi itu adalah kegiatan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita laksanakan. Artinya ketika kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, nah setelah itu kita melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran tersebut. Refleksinya seperti apa? Refleksinya terhadap apa yang kurang mungkin, apa yang harus diperbaiki lagi, atau yang sudah baik dibuat menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anton. Ya, baik. Oke. Refleksi itu yaitu kita mengukur kembali gitu kan ya. Dan refleksi bagi kita adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja untuk meningkatkan peran guru dalam profesi secara profesional. Nah, itu salah satunya kita wajib setiap melakukan selalu merefleksi gitu kan. Oke, selanjutnya siapa? Silakan. Mangga yang lainnya. Rifki, silakan.
untuk mengenai refleksi. Silakan kakak-kakak. Oke, kalau sudah pada paham ya untuk mengenai namanya pembelajaran pada saat menerapkan ke peserta didik. Dan di sini ada beberapa nilai-nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran. Apakah kakak-kakak masih ingat nilai orientasi guru PJOK? Kalau nggak salah itu ada 5 kalau nggak salah. Masih ingat nggak kak? Orientasi guru atau orientasi Masih Kak, masih ingat Kak. ada yang masih ingat? Iya, Masih ingat nggak? Silakan, Kak. Kak Asep, ya silakan Kak Asep. Terkait 5 orientasi nilai guru PJOK, yaitu yang pertama penguasaan materi atau disiplin ilmu, atau istilahnya dari mastery. Yang pertama, yang kedua learning process atau proses pembelajaran, yang ketiga self actualization atau aktualisasi diri, keempat integration atau integrasi ekologis, dan yang kelima social responsibility atau tanggung jawab sosial. Itu Kak yang masuk di orientasi 5 orientasi nilai kalau tidak salah. Oke ya. Nah itu salah satu menggarisbawahi bahwa terdapat 5 nilai orientasi guru ya dalam PJOK. Itu ada yang pertama disiplin ilmu ya atau disipliner penguasaan. Itu kakak-kakak harus bisa menguasai ya di penguasaan materi disiplin ilmu itu bisa disebut juga sebagai disiplin akademik ya, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum di mana fokus utamanya adalah mengerjakan peserta didik untuk menguasai materi pelajaran. Nah, itu untuk disiplineri ya, atau disiplin ilmu. Terus yang keduanya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Orientasi pembelajaran yang didik ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk pembelajaran, penerapan, pengetahuan, dan perkembangan belajar. Nah, itu salah satu proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada aktualisasi diri ya atau self actualization ya, aktualisasi diri yaitu lebih berfokus kepada peserta didik dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Nah, itu masuk ke aktualisasi diri ya. Yang selanjutnya itu ada ekologi ya, ecological international ya atau integrasi ekologis ya. Itu termasuk orientasi didasarkan pada pendekatan holistik atau kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik materi pelajaran konteks pendidikan. Nah, itu salah satu. Yang terakhir social responsibility
ya, yaitu tanggung jawab sosial, yaitu masuk ke orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli. Nah, itu 5 orientasi guru PJOK yang harus kita kuasai, ya. Kita lanjut. Terhenti ya. Biasa jaringan. Ngehulang, Mbak. Kantor di mana tah? Di sekolah tadi. Tapi gitu. Di bumi, Pak. Ngerasain libur kan. Udah. Udah. Mohon. Ya di saung. SMP ya, Kak? Mohon SMP ya. Minajaya, di Minajaya. Oh, di Bina Jaya. Biasa amang meureun Pak, mau bakar ikan aja ya. Ayo, siap bakar ikan di dia. Apa pamit ka Minajaya sebatkeun nami abdi insyaallah lah. Tatap muka di Bina Jaya juga nanti. Gaskeun, hayu. Pak Ripki sok sering tiap minggu ke Minajaya mah. Naon fisik pantai naon, Pak? Eta mah fisiknya berasa bari we panginten Pak Ripki mah. Eta ya pada Dede Unyun. Saya share screen lagi ya. Ini sebentar. Nah. Nih kakak, ini framework Borton ya. Framework Borton itu ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Sebentar kak. Terus apa bersama Pak ya, sudah ada informasi yang tidak Nah kakak-kakak, sekarang kakak-kakak silahkan merefleksikan tentang kegiatan selama di modul 1.1 yaitu refleksi framework. Kakak-kakak selama kita kegiatan kakak-kakak yang didapat materi yang selama di GIMIT ya tentang refleksi, silakan dikaitkan dengan framework-nya, framework Borton ya. Sebentar kak, saya ini nih. Sebentar kak. tidak mau dikembangkan privasi Pak. Mengakui hal itu, tapi Abi tidak. Kakak-kakak, saya kirim ininya ya. Saya kirim linknya.
Saya kirim linknya di kolom chat. Ada nggak Kak di situ? Ada di situ Kak, di link. Ya ada Kak, udah ada. Silakan kakak-kakak diisi di link slide-nya. Kak Asep, mikrofonnya matiin dulu. Sudah kebuka linknya? Sudah Kak, itu mengajukan pertanyaan tuh gitu nggak? Gimana Kak? Ya, di situ ada nama, silakan namanya ditulis dengan nama kakak-kakak masing-masing. Yang paling atas aja kayak yang paling atas. Kan itu banyak Kak, kolomnya gini. Berapa halaman gitu. Minimal 3 aja Kak ya, nggak apa-apa. Itu rutenya sesuai absen Kak itu atau yang paling atas gitu Pak kita ngisinya itu Pak? Itu kan ada 15 halaman Pak. Sesuai absen aja absen Kak. kita. Sesuai absen aja ya. Lupa Pak absen. Sesuai absen itu ada jumlahnya 15. Silakan kakak-kakak merefleksikan kembali. Namanya diisi aja dulu, nanti yang sudah terisi jangan diisi lagi sama yang lain gitu. Saya di bagian akhir absen, soalnya di kalau nggak salah di 15. Maaf Kak, absen saya nomor berapa ya? Sebentar, Kak siapa? Kak Deni ya? Kak Jajang ya? Ya betul Kak. Oke, gini aja Kak. Sebentar. Oke, silakan Kak Rifki. Kak, izin dulu mau ke GOR dulu antar anak-anak, cuman 5 menit. Oke, sok aja Kak Rifki. Nanti on cam lagi ya. Siap. Nah ini tuh Kak, ada pertanyaan refleksi. Maksudnya kita mengisi dulu pertanyaannya atau langsung merefleksi. Terus yang direfleksi itu kegiatan kita selama 3 hari ke belakang atau 3 kali Zoom ke belakang atau kegiatan pembelajaran peserta didik. Merefleksikan kegiatan selama 3 hari ke belakang Kak. Ini kan kita masuk modul kembali lagi ya, mereview modul 1.1. Kita masuk ke modul 1.2, 1.3. Beberapa hari pertemuan kan di pertanyaan refleksi di situ. Cukup tulis 3 aja Kak.
Ya, itu kan di situ di kolomnya ada 6. Tapi masukkan 3 aja nggak apa-apa. Pertanyaan refleksinya. Selama kakak-kakak melakukan kegiatan 3 hari ke belakang, modul 1.1, 1.2, 1.3. Itu Pak dalam Silakan, bentuk Kak. pertanyaan atau kita buat pernyataan Ini gitu Kak Kak? Fasil mau nanya, kan tadi yang dibahas framework Borton ya. Ya, Kita membuat refleksi menggunakan framework Borton. Sedangkan di framework Borton tadi kan ada 3 tuh, apa, terus apa, dan sekarang apa gitu ya. What, so what, sama no what. Nah itu teh di satu-satu pertanyaan apa gimana? Apa yang apa aja? Yang apa aja diisinya tuh 3 pertanyaan itu? jadi gini, saya share lagi ya. Saya share lagi sekali lagi ya Kak ya, sebentar. Saya share lagi tentang, nah ini, sebentar. Untuk yang dikaitkan dengan framework Borton ya. Jadi kakak-kakak di situ ada apa, terus apa, sekarang apa ya. Pada tahap what ya atau apa, peserta itu dalam arti peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengekspresikan terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan tindakan apa yang mereka. Terus di situ ada terus apa atau so what ya. Pada tahap so what atau pada tahap terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya ya. Lalu di situ ada tahap sekarang apa atau know what ya. Pada tahap know what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka. Oh, jadi refleksinya refleksi dari peserta didik ini mah kayaknya kalau Borton mah. Atau kita bertindak seperti peserta didik Kak Asep? Iya, kayaknya. Nanti diperjelas sama Kak Fasil. Kemana Kak Fasil nggak jadi rehe Kak Asep? Kalau yang saya pahami untuk framework Borton itu kan di peserta didik fokusnya bukan di kita, di guru. Jadi mungkin kita bertindak sebagai peserta didik yang merefleksi kegiatan pembelajaran mungkin seperti itu. Jadi orang teh api-api jadi murid gitu pantan. Api-api jadi murid dengan pembelajarannya iya pengen ternyata kaget. Seperti itu mungkin.
Tenanawan jadi murid Dungal Legend benernya. Nggak refleksi Tara. Kalau menurut saya mah Kak Asep, Ya. itu mah hanya penjelasan dari fasilitator saja mungkin. Tapi kalau untuk jawaban yang kita sampaikan itu tentang kegiatan yang mungkin kita sudah lalui. Iya, kalau tadi menghubungkan dengan yang saya tanyakan memang yang direfleksi selama 3 kali kegiatan unit kita gitu, jadi direfleksi. Dan kan kalau untuk Borton ini, kalau yang saya pahami itu lebih fokus ke peserta didik. Tapi memang ya nggak apa-apa, ini kan tugas gitu. Jadi kita sebagai peserta didik di kelas ini gitu. Tapi kita fokusnya ke kegiatan yang sudah dilaksanakan selama beberapa kali Zoom. Jangan di kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin seperti itu. Coba isi lah ya nama. Coba Kak Jajang, coba isian Abdi Bade Nurun, coba isian. Kak Antono sok gitu euy. Kieu meureun Pak, anu apa teh kita melakukan PKG PJOK ini PKG PJOK nanti hari ke depan misalkan tanggal berapa. Nah, itu apanya teh? Ya. Terus yang keduanya teh nusowat teh bagaimana perasaan kamu mengikuti PKG ini meureun gitu. Terus what sekarang apa yang perlu dibaiki dari kita atau apa yang apa yang harus diubah gitu dari cara kita mengajar setelah PKG ini meureun gitu. Itu Bukan. itu seperti itu. Saya juga udah nyoba memberikan jawaban, coba dilihat di yang di 15 di paling bawah. Mungkin contohnya seperti itu. Mungkin gitu, bukan pasti. Mohon maaf kakak-kakak jadi terlempar barusan. Maaf, Di biasa. sini mati lampu. Nah, Asep. Ya tadi juga kami ketika terkait tugasnya. Sebentar ya. Jadi tadi perbedaan, bukan perbedaan ya, belum begitu paham mengenai tugasnya. Apakah kita merefleksi kegiatan pembelajaran atau di kelas atau yang sudah dilaksanakan. Tadi dengan pertanyaan saya memang dari Kapasil yang harus direfleksi itu kegiatan pembelajaran kita selama beberapa kali mengikuti kegiatan Zoom ini, mungkin seperti itu. Cuman kan kalau untuk Borton yang saya pahami, saya mau katakan ini lebih ke peserta didik gitu Kak. Jadi mohon penjelasan kembali supaya lebih jelas. Pasti masih bingung ya apa yang harus direfleksikan. Jadi selama kakak-kakak kegiatan desiminasi ini ya, selama kakak-kakak kita sudah pertemuan di Gimit itu udah pertemuan tatap maya keempat ya. Yang pertama orientasi, terus yang kedua itu modul 1.1, yang ketiga itu modul 1.2, terus yang kemarin terakhir modul 1.3. Nah, selama kakak-kakak kegiatan itu, silahkan kakak-kakak merefleksikan bahwa saya selama kegiatan ini cukup mendapatkan ilmu kah, atau misalkan ada gambaran bahwa benar ya selama saya diskusi dengan kakak-kakak yang lain ada materi yang belum saya kuasai misalkan, atau misalkan pengalaman saya nih di desiminasi ini ternyata benar untuk menerapkan kepada peserta didik saya selama saya belum melakukannya misalkan. Nah, kakak-kakak silakan merefleksikan selama kegiatan beberapa kali pertemuan, silakan direfleksikan di tatap
pertanyaan refleksi ini nih yang ada namanya, yang tadi saya share linknya. Bisa dipahami nggak, Kak? Jadi kakak-kakak selama makan apa gitu loh. Apakah masih sampai saat ini masih bingung kah? Apakah masih oh iya benar saya dapat pengalaman nih, dapat ilmu nih dari kegiatan ini. Nah, kakak-kakak refleksikan di situ. Bisa dipahami nggak, Kak? Apa yang Iya Kak, insya Allah Kak sedang dicoba diisi. ya direfleksikan ya Kak Asep ya. Jadi selama kakak-kakak mengikuti kegiatan ini, silakan direfleksikan. Apakah saya sudah cukup puas? Apakah saya tidak ada perkembangan? Apakah saya masih pusing? Apakah gimana? Nah, seperti itu Kak. Silahkan direfleksikan di slide yang tadi ya. Silakan kakak-kakak di sini nih. Saya minta nanti 3 pertanyaan ya. Kakak-kakak sambil ngisi, saya sambil mengulas kembali tentang framework GIPS ya. Kakak-kakak sambil merefleksikan, saya sambil mengulas lagi tentang framework GIPS ya. Nah, framework GIPS itu salah satu Graham Gibbs adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada frameworknya, Gibbs mengenalkan 6 tahapan melalui dari description ya, atau deskripsi atau feeling ya, atau perasaan, evaluasi, analisis, conclusion atau konklusi, dan action plan ya. Nah, di situ ada
deskripsi, ada perasaan, ada evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Nah, untuk deskripsi, ya, deskripsi itu siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Burton, ya, pada tahap what atau apa. Gibbs menyarankan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam prosesnya adalah mengidentifikasi suatu peristiwa yang dialami saat itu. Lalu yang keduanya itu ada perasaan. Perasaan itu pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Dan evaluasi tahap ketiga di sini mencari apa dari pengalaman tersebut. Untuk analisis tahap kunci di mana waktu apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi, ya. Dan untuk kesimpulan setelah menganalisis situasinya, tahap kelima adalah suatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap yang so what, ya, pada framework Burton yang tadi. Yang terakhir rencana tindak lanjutnya tahap ke-6 dan akhir atau terakhir setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika suatu serupa muncul lagi. Apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama. Ya, pada tahap ini proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjut, ya. Nah, itu salah satunya untuk yang framework Gibbs, ya. Sudah selesai kakak-kakak isinya? Nih, Kak Ani udah selesai nih, Kak Ani. Silakan Kak Ani direfleksikan apa yang Kak Ani tuliskan di pertanyaan refleksinya. Silakan Kak Ani. Minimal 3 orang saja ya. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Fasil. Di sini pertanyaan refleksi saya itu memakai yang framework Burton, yaitu di dalam itu ada 3, ada apa, terus apa tadi saya lupa lagi, ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, yang apa yang terjadi? Yang terjadi itu saya bersama rekan-rekan mengikuti diseminasi PKG PJOK. Kami bersama fasilitator membahas modul-modul yang ada di LMS. Lalu yang sekarang yang terus apa? Terus apanya itu saya mendapatkan ilmu baru tentang model-model mengajar PJOK. Saya merasa senang karena bisa belajar kembali mengenai proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu yang saya dapatkannya, saya merasa senang, Kak. Terus, sekarang apa? Kedepannya, saya akan berusaha menerapkan apa yang saya dapatkan di diseminasi PJOK ini ke dalam pembelajaran PJOK di sekolah, agar pembelajaran lebih berkualitas dan efektif, tentunya yang berpusat pada peserta didik. Itu yang saya dapatkan, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Ani. Bagus sekali ya. Itu refleksi dari Kak Ani itu dikaitkan dengan framework Burton ya. Di situ ada 3 tahapan, apa, terus apa, sekarang apa.
Oke, baik. Terima kasih Kak Ani. Selanjutnya silakan siapa yang mau mempresentasikan refleksinya yang dikaitkan dengan framework Bolton selama mengikuti kegiatan diseminasi ini. Silakan. Kak Anton sudah selesai nih. Silakan Kak Anton. Ada Kak Anton? Belum Kak. Masih sedikit loading Kak. Oke, silakan. Yang lain aja dulu Kak. Atau yang lainnya silakan. Siapa? Silakan Kak Asep. Siap Kak, sebentar Kak. Ya, terima kasih Kak untuk waktunya. Saya akan mencoba menjawab atau mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kepada kami di sini terkait framework Bolton atau refleksi menggunakan Bolton. Hampir sama dengan Kak Ani tadi, jadi di tahapan WOT yang saya tulis di sini pada pertemuan tatap maya pertama hari Senin tanggal 9 September, saya lebih rinci di sini. Saya mendapatkan dengan rekan-rekan, dengan kakak-kakak mendapatkan pengalaman baru, dapat berkomunikasi, berkolaborasi, mendapatkan bimbingan dari Fasil terkait modul-modul yang ada di LMS dan tata cara pengisian LMS, sampai juga ke pengenalan refleksi dan model-modelnya. Lalu di pertemuan kedua hari Selasa tanggal 11 September, saya mulai menerapkan pemahaman baru tentang pentingnya melakukan refleksi terkait pendekatan-pendekatan yang sudah dijelaskan. Itu di tahapan WOT. Nah, untuk di tahapan SWOT, dari pengalaman pertemuan tatap maya yang pertama dan kedua ini, akhirnya saya memahami bahwa refleksi ini sangat penting dan dibutuhkan untuk mengetahui apa saja kekurangan yang kita miliki saat melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Kalau kata Ani tadi, lebih berkualitas kegiatan pembelajarannya. Yaitu di tahapan SWOT. Kalau untuk di NOWOT atau sekarang apa, nah, saya lebih ke perasaan yang menyadari bahwa ternyata selama menjadi guru PJOK ini belum bisa menjadi fasilitator yang baik bagi peserta didik, karena kompetensi secara individu masih sangat kurang mungkin. Oleh karena itu, saya mengikuti kegiatan PKG ini dengan harapan semoga berdampak pada kompetensi individu saya, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi dan berkompetensi di bidang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti itu Kak yang bisa saya sampaikan terkait tugas yang diberikan oleh Kak Fasil. Terima kasih untuk waktunya. Mangga. Oke, terima kasih Kak Asep ya atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali bahwa selama kita melakukan atau kegiatan ini kita memberikan sebuah cermin gitu kan untuk kedepannya didik kita gitu kan ya, dan kita ini refleksinya dikaitkan dengan framework ya. Nah, bisa saja nanti kakak-kakak pada saat menerapkan kepada peserta didik ya, kita menggunakan framework juga, yaitu ada apa, terus apa gitu kan ya di situ. Selanjutnya silakan satu orang. Kak Neng sudah selesai nih, Kak Neng nih kayaknya. Silakan Kak Neng. Terima kasih Kak atas waktunya. Yang pertama, mengikuti PKG tentunya dalam beberapa hari ke belakang, kegiatan yang dilakukan salah satunya itu melakukan sinkronus perkenalan dengan Kak Fasil dan seluruh kakak-kakak
guru PJOK yang tergabung di kelas 9 ini. Kegiatan materinya mempelajari modul-modul, tentunya modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Berkaitan dengan perubahan paradigma, yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Dan penguatan-penguatan yang alhamdulillah sudah diberikan oleh Kak Fasilitator melalui Tetap Maya. Tentunya banyak ilmu yang didapat untuk evaluasi pembelajaran yang saya lakukan ke depannya. Berikutnya, saya merasa senang dan tentunya merasa bangga bisa menjadi bagian dari program PKG ini yang tentunya berhubungan dengan kompetensi kita sebagai guru PJOK, dan alhamdulillah juga bisa berbagi ilmu, sharing, karena di sini kan campuran dari guru SD, SMP hingga SMA. Jadi ilmu yang didapat tentunya sangat banyak. Serta bisa bersilaturahmi, menambah keluarga baru, PJOK yang sangat luar biasa. Berikutnya yang terakhir, hasil pembelajaran yang diambil selama mengikuti atau pembelajaran dari modul 1 sampai modul 1, 2, 3 ini. Yang pertama, guru PJOK itu diharapkan bisa merubah paradigma dan cara pandang terhadap peserta didik. Dan kita harus yakin bahwa pembelajaran PJOK itu sangat penting untuk peserta didik karena di dalamnya mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Intinya kita sebagai guru PJOK didorong senantiasa belajar, menulis refleksi, dari setiap kegiatan sebagai bagian dari evaluasi untuk perbaikan proses KPM ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas pemaparannya atau presentasinya bahwa merefleksi kegiatan desiminasi ini, dan bermanfaat sekali dan benar gitu kan. Di sini kakak-kakak mempunyai peserta didiknya yang berbeda-beda. Ada yang SD, SMP gitu kan, ada yang SMA juga. Mungkin salah satu berbeda gitu kan ya. Nah, di sini adanya kegiatan ini, adanya kegiatan desiminasi atau kita sharing satu sama lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan menjadikan lebih baik untuk kedepannya. Dan kakak-kakak kita lanjutkan kembali sebentar. Sebentar. Nah, kakak-kakak tulisan refleksi 3 babak kita sudah selesai barusan ya yang di slide. Lalu kita lanjut ke kesepakatan pembelajaran ya. Kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawah slide kakak-kakak yang tadi ya. Nah, ini kita mengulas lagi untuk roda emosi ya, yang minggu kemarin kita sudah bahas. Jadi di sini roda emosi itu ada beberapa karakter ya. Ada takut, cinta, amarah, sedih, terkejut, gembira gitu kan ya. Nah, babak kedua perasaan evaluasi menganalisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan evaluasi analisis dari framework Gibbs ya. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, lalu mari berbagi refleksi. Tulisan yang tadi ya udah. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan
rencana tindak lanjut dari framework GIPS ya, pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis. Mari berbagi refleksi. Kakak-kakak membaca ya udah yang tadi itu bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak ya. Ada ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi terkait penulisan refleksi. Unggah hasil 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Sudah, terima kasih. Kakak-kakak mungkin untuk pertemuan kali ini tetap terlempar lagi seperti ini. betulnya oke kakak-kakak, waktunya kita sudah cukup ya, 1 JP 1 jam, dan kakak-kakak mohon untuk di LMS-nya yang harus diperhatikan, saya selalu bawel yang ada due date-nya ya, dan kakak-kakak saya tekankan kembali wayahna yang mengerjakan di LMS harus menggunakan laptop ya, karena kalau misalkan menggunakan HP saya takutnya kayak kakak sudah mengerjakan tetapi tidak masuk ke LMS fasilitator, jadi namanya untuk menilainya. Dan nanti untuk modul 1.4 yaitu isu-isu soal dalam PJOK itu kita nanti ketemu di tanggal 24 September. 3 JP ya, 3 JP nih untuk pertemuan modul 1.4. Kalau misalkan ada permasalahan dalam nanti ya. Baik kakak-kakak, sebelum tutup silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak, silahkan. Cukup. Sudah jelas. Silakan Kak Farid. Mohon maaf Kak, saya tadi juga masuknya terlambat. Udah gitu suara dari fasilitator juga banyak putus-putus. Nanti mohon di-share saja Kak untuk tugas atau apapun, informasi apapun. Terima kasih. Oke, baik Kak Farid. Nanti saya akan akan share siapa aja yang sudah mengerjakan atau misalkan siapa aja yang belum mengerjakan. Nanti saya akan informasikan kepada kakak-kakak ya. Yang penting kakak-kakak di LMS-nya itu yang harus diperhatikan adalah yang ada tanggal due date-nya, mohon segera diselesaikan terlebih dahulu. Ya, terkecuali misalkan yang nggak ada due date-nya itu kakak-kakak mau nanti atau gimana, silakan ya. Tetapi alangkah baiknya biar jongjon kakak-kakak selesaikan terlebih dahulu. Ya, mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan?
sepertinya cukup. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawakan semua, dan mudah-mudahan apa yang saya mohon kakak dari segi penyampaiannya, dari segi berbicaranya kurang jelas atau apa, mohon dimaafkan, karena ya saya juga banyak kekurangannya ya, daripada kakak-kakak senior kita sharing ya, bertukar. Di saya bukan menggurui, tetapi lebih ke sharing saja dari kakak-kakak semua. Jadi mohon maaf bila mana ada kekurangan dari tutur kata, salah kata, atau misalkan cara penyampaiannya, saya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, seperti biasa nanti pimpin di doa. Yang terakhir kita foto bersama lagi. Silakan Kak Ketua, Kak Asep, dipimpin untuk berdoa, atau misalkan diinstruksikan ke yang lainnya. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Kak. Untuk yang mungkin maaf di akhir kegiatan ini, saya mungkin kepada yang terhormat Kak Yogi dengan Nugraha. Oh, ya baik. Terima kasih Bapak Ketua yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Tempat duduk siap. Sebelum bubar, membaca doa, mulai. Berdoa selesai. Kepada kakak fasilitas